بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin sekalian, jemaah pengajian malam Kamis Masjid Al-Ma'ruf Jatimas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu membahas hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, terkhusus pada kitab Jami', yaitu kumpulan hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Dan kita telah sampai pembahasannya pada hadis yang keempat, dan kita sudah 3 pertemuan membahas hadis yang keempat ini. Sekarang tinggal endingnya saja. Dan karena ini kajian terakhir dari saya sebelum Ramadan, kita libur dilanjutkan setelah Ramadan, jadi mungkin tidak memungkinkan untuk membahas atau membuka pembahasan hadis baru. Sehingga di kesempatan petang hari ini kemungkinan saya buka 2 topik. Yang pertama, menyelesaikan pembahasan kita di hadis yang keempat. Setelah itu mendekati Ramadan, kita coba lihat sejauh mana persiapan kita menghadapi menyongsong bulan Ramadan ini. Apa saja yang perlu disiapkan dan apakah sudah kita siapkan. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk membahas 2 topik ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang hukum berbisik-bisik, hukum tulisan bisik, hukum berbisik-bisik. Dan kita sudah ketahui bahwa berbisik-bisik hukumnya tergantung 2 hal. Tergantung yang pertama konten atau isi dari bisik-bisiknya. Kalau isi dari bisik-bisiknya itu kebaikan, maka atau keburukan, maka haram apapun kondisinya. Kalau konten dari krisak-krisik, bisik-bisik itu adalah keburukan, maka hukumnya haram dilakukan apapun situasi dan keadaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa maksiatir rasul. Wahai sekalian orang yang beriman, jika kalian mau bisik-bisik, maka jangan bisik-bisik dalam perkara-perkara yang dosa, dalam perkara-perkara yang bisa menimbulkan permusuhan, atau dalam perkara-perkara yang itu bentuk kemaksiatan kepada Rasulullah SAW. Artinya konten atau isi dari bisik-bisiknya adalah keburukan, maka haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala apapun situasi dan keadaan. Kemudian kalau konten dari bisik-bisiknya itu kebaikan,
bisik-bisik itu isinya lebih banyak keburukan. Illa man amara bisadaqatin, kecuali itu adalah perintah atau anjuran untuk bersedekah. Artinya kontennya baik. Allah mufid, atau kontennya itu menyuruh pada kebaikan, menyuruh untuk membantu orang, ya, atau bisnisnya dalam rangka membantu orang lain. Au islahin bainan nas, atau isi kontennya adalah usaha untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Ini yang Allah Subhanahu wa taala contohkan bentuk bisik-bisik dalam kebaikan, yaitu memerintahkan menyeru pada sedekah, kemudian kepada ma'ruf, ya, kemudian kepada menyatukan atau mendamaikan orang yang sedang berselisih. Di antara konten kebaikan dalam bisik-bisik juga adalah dalam dakwah. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 3 tahun awal dakwah Nabi bisik-bisik, masih diam-diam, ya. Sembunyi, belum berdakwah secara terbuka, ya, karena dulu masih banyak penolakan tentunya, ya. Masih banyak penolakan. Bahkan dulu ada satu tempat di dekat Bukit Marwah, namanya Darul Arqam. Apa itu? Tempatnya Al-Arqam. Siapa Al-Arqam itu? Untuk saya kenal dengan Al-Arqam. Jadi yang punya rumah, yang punya tempat yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat dan di base camp dakwahnya Nabi SAW ketika dakwah masih sembunyi, itu namanya Darul Arqam. Rumahnya Al-Arqam. Ini kira-kira yang punya rumah ini jasanya besar atau tidak? Besar atau tidak? Besar. Tapi sekarang saya tanya, yang kenal Al-Arqam di antara bapak besar. Kalau Abu Bakar saya yakin banyak yang kenal, Umar banyak yang tahu. Kalau ditanya Al-Arqam, kalau tidak saya jelaskan dari awal ini adalah yang punya rumah, ditanya Al-Arqam siapa? Kemungkinan banyak yang tidak tahu. Padahal jasanya begitu besar. Artinya apa? Kadang kita tidak perlu nampak di depan. Dalam amalan, dalam dakwah, dalam usaha kebaikan, itu tidak harus kita itu berada di depan yang kelihatan, yang nampak, yang disebut-sebut namanya, yang dikenali banyak orang tidak. Bisa saja kita berposisi seperti Al-Arqam ini, berjasa tanpa perlu banyak orang yang tahu. Caranya bagaimana? Bisa dengan menjadi pembisik yang hebat, ya. Ada masalah tentang dakwah, dibisik-bisikkan, coba dibuat seperti ini. Tentang belum mau sholat jamaah, gimana caranya? Sambil berbisik-bisik, diundang aja, kasih undangan yang bagus, undangan sholat di masjid. Ini pembicaraan bisik-bisik seperti ini termasuk bisik-bisik dalam kebaikan. Ketika konten bisik-bisik itu adalah kebaikan, maka tidak serta-merta diperbolehkan. Kalau keburukan sudah pasti tidak boleh apapun situasinya. Tapi bisik-bisik dalam kebaikan, maka tidak serta-merta diperbolehkan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian harus dilihat. Kemarin sudah kita bahas ini. Kita bicara tentang etika berbisik-bisik dalam kebaikan. Etika berbisik-bisik dalam kebaikan. Kalau yang keburukan tidak perlu kita bahas. Sudah jelas tidak
boleh. Ini etika berbisik-bisik dalam kebaikan. Maka Rasulullah jelaskan dalam hadis yang keempat ini, etika yang pertama. Rasulullah bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajasna dunal akhar." Kalau kalian bertiga, maka yang dua orang jangan berbisik-bisik tanpa melibatkan yang satunya. Hatta tahtalitu binas, sampai kalian berkumpul dengan manusia yang lain. Min ajli annahu yuhsinu anna dzalika yuhsinu. Sebab yang demikian itu membuat orang yang ketiga bersedih. Jadi etika pertama adalah boleh berbisik-bisik dalam kebaikan, tapi lihat situasinya. Kalau kita hanya bertiga, jangan tinggalkan yang satu orang. Ketika situasinya demikian, maka bisik-bisik dalam kebaikan pun tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menyakiti perasaan orang yang ketiga. Dan ini menjadi pintu syaitan. Dia akan bersuudzon kepada kita. Kita bahaskan perkara yang baik, tapi orang yang ketiga karena tidak diajak menyangka kita membahas perkara yang buruk, bisik-bisik yang buruk. Dan ini tidak diperbolehkan. Pintu-pintu syaitan seperti ini sudah seharusnya ditutup. Jangan membuat suatu perbuatan yang bisa menimbulkan suudzon dari orang lain, terlebih menyakiti hati orang lain. Dan perbuatan yang dilarang, menyakiti saudara muslim itu perbuatan yang dilarang. Dan supaya disebutkan pernah suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat. Lalu ketika para sahabat sedang istirahat, ada satu orang yang menyembunyikan barangnya, iseng. Niatnya untuk bercanda. Barang-barangnya sahabat ini disembunyikan. Akhirnya ketika bangun, kaget, bingung barang-barangmu ini kok hilang semua. Jadi takut, jadi khawatir. Setelah itu dikasih tahu, disembunyikan dan sambil ketawa, kemudian sambil senyum dikembalikan. Ketika Rasulullah melihat ini, Rasulullah berkata dengan tegas, la yahillu, tidak halal li muslimin, untuk seorang muslim, ayyurawi'a akhahul muslim. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti. Makna ayyurawi'a, mengagetkan atau membuat khawatir saudaranya sesama muslim. Jadi tidak boleh, mau itu bercanda, mau itu serius. Kalau itu menjadikan saudara kita khawatir, saudara kita menjadi was-was, suudzon misalnya, maka ini perkara yang tidak dihalalkan. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwa orang yang berbisik-bisik berdua dan meninggalkan orang yang ketiga, ini hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Jadi melihat situasi, jangan sampai menyakiti saudara kita sesama muslim. Itu 3 orang. Pertanyaannya kemudian, kalau lebih dari 3 orang bagaimana? Ternyata ada 5 orang, 6 orang, 10 orang. Kalau meninggalkan yang satu tetap tidak boleh, malah efeknya lebih besar. Ada 10 orang kumpul, yang 10 ngobrol, satu diabaikan. Ini efeknya lebih besar, lebih menyakitkan. Maka tidak dibolehkan. Maka dalam satu tasrif, dalam kitab satu tasrif dijelaskan, sekalipun 1000 orang berkumpul, yang 999 ngobrol, satu diabaikan, maka tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi semakin banyak jumlah, kalau dia mengabaikan salah satunya, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian di antara yang kita perhatikan dari hadis ini, kalau
jumlah berapapun tidak boleh. Kenapa Rasulullah hanya sebutkan 3 saja dalam hadis ini? Dan kita katakan tadi mau 1000 orang sekalipun kalau meninggalkan 1 orang tidak diperbolehkan. Tapi kenapa Rasulullah dalam hadis ini hanya mengatakan idza kuntum salatatan, kalau kamu bertiga? Karena jumlah 3 orang ini jumlah paling minim. Orang bisa berbisik-bisik dan meninggalkan salah satunya. Kalau cuma 2 orang kan tidak bisa. Di zaman itu tidak bisa. Kalau sekarang bisa. Dengan apa? Gadget. Dengan sibuk sendiri dengan HP, ngobrol sama temannya, sedang berdua makan, temannya diabaikan, kita teleponan sama yang lain, atau sibuk lihat Instagram, ngobrol tidak kita ajak bicara orangnya, tidak kita perhatikan, mata kita tidak saling menatap, sibuk dengan layar HP kita sendiri. Teman sudah cerita banyak ngalor itu, kita kemudian baru mau. Nah, ini di antara bentuk kita mengabaikan saudara-saudara kita. Ini perkara yang sepatutnya dihindari, seharusnya ditinggalkan. Kalau sudah bersama teman ngobrol, sudah letakkan HP masing-masing, ngobrol dengan baik, beri perhatian teman bicara kita. Dimanapun, termasuk dalam rumah tangga. Kadang-kala suami pulang dari kerja langsung ambil gadget, tiduran di kursi, istrinya sibuk nyiapkan minum, nyiapkan makan, suaminya masih sibuk dengan gadgetnya. Ditanya, Mas, gimana kabarnya di kerjaan? Ya, ambil pandangan masih ke gadgetnya. Ini diperhatikan ya. Sekarang ini di antara setan kecil yang mengganggu rumah tangga itu HP. Suami banyak teralihkan konsentrasinya, fokusnya pada gadget, sehingga meskipun sedang bersama istrinya, namun kemudian dia sibuk dengan urusan yang lain. Usahakan kalau sudah ke rumah ya matikan, atau di silent, atau minimal ketika istrinya di sampingnya taruh, ngobrol dengan baik. Nek pun sepuh-sepuh kan saya nggak terlalu, biasanya yang masih muda-muda ini pasangan, gitu sepuh gitu. Oh ternyata menyerang ya sepuh-sepuh juga penyakit ini. Saya kira hanya yang muda-muda, ternyata yang sepuh-sepuh juga terkena. Ini perlu diingatkan, ya, perlu dihindari. Ya. Kemudian pertanyaannya, larangan ini berlaku setiap saat atau ada situasi tertentu yang kemudian memperbolehkan kita bicara berdua meninggalkan salah satunya. Boleh tidak boleh dalam semua kondisi, atau ada situasi tertentu yang memperbolehkan. Ada dispensasi. Ada kondisi-kondisi tertentu yang kita boleh bicara bisik-bisik berdua tanpa mengajak yang satunya. Kapan itu? Dijelaskan dalam hadis ini. Hatta tahta itu binas, sampai kamu sudah berkumpul dengan manusia yang lain. Kalau sudah ada orang lain, 1 atau 2 orang, maka boleh kita ngobrol berdua. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika pernah Rasulullah membagi harta ghanimah. Qasaman Nabiyyu yauman qismatan. Rasulullah suatu ketika membagi pembagian ghanimah. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan, inna hadhihi la qismatun ma urida biha wajhullah. Pembagian ini tidak adil. Ini pembagian yang tidak ikhlas, kata laki-laki ini. Padahal yang bagi siapa? Rasulullah SAW.
Ini zaman Nabi sudah ada yang kayak gini. Pemerintahnya memberi keputusan, langsung berontak seketika itu tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba dia katakan apa? Ini tidak ada. Dan ini didengar oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dia berkata, "Amallahi la utiyan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya akan laporkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sampai pada Nabi masih di tengah-tengah para sahabat sedang bagi-bagi. Lalu Ibnu Mas'ud datang kepada Nabi menceritakannya sambil bisik-bisik. Ibnu Mas'ud bisik-bisik kepada Nabi di tempat banyak orang. Ini tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diceritakan hal itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahmarra wajhuhu, bahkan sampai merah wajahnya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, rahmatullahi ala Musa, semoga Allah merahmati Musa, ya, udhiya bi aktsar min hadza fasabar. Beliau diuji dengan lebih banyak dari ini tapi bersabar. Maka Rasulullah pun bersabar. Ini satu orang saja yang ngomong. Bani Israil tiap saat ngomong, minta ini dikasih protes, minta itu dikasih protes sama nabinya. Jadi yang protes baru satu orang. Kata Nabi Musa lebih banyak diuji dengan perkara seperti ini dan beliau bersabar. Maka Rasulullah pun bersabar. Poinnya adalah bagaimana Ibnu Mas'ud berbisik-bisik kepada Nabi di hadapan banyak manusia, dan ini dibenarkan. Kemudian ada pertanyaan, tapi kan ini Ustaz, yang berbisik-bisik kan Ibnu Mas'ud, bukan Rasulullah yang berbisik-bisik. Betul, tapi Rasulullah membenarkan perbuatan Ibnu Mas'ud. Ini yang disebut dengan hadis takriri. Hadis itu ada hadis qauli atau sunnah qauliyah, sunnah yang sifatnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah namanya sunnah fi'liyah, sunnah yang bentuknya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu kadang kita dapati Rasulullah bersabda. Ini berarti ucapan Nabi. Atau Rasulullah makan dengan tangan kanan misalnya. Atau Rasulullah, aku melihat Rasulullah melakukan ini, aku mendengar atau aku melihat Rasulullah melakukan ini. Ini berarti hadis atau sunnah sifatnya fi'liyah, perbuatan Nabi SAW. Ada yang ketiga namanya sunnah takririyah. Takrir itu artinya keputusan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat melakukan sesuatu perbuatan, kemudian Rasulullah benarkan, maka ini namanya sunnah takririyah. Seperti azan, yang mimpi mendapatkan mimpi azan bukan Rasulullah, tapi sahabat bilang. Tapi kemudian dibenarkan perbuatan itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya sunnah takririyah. Di antaranya adalah ini, Ibnu Mas'ud bisik-bisik kepada Nabi dan dibenarkan. Ya, tapi dia bisik-bisik Ibnu Mas'ud kurang puas. Ada tidak yang Rasulullah berbisik-bisik? Ada. Suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama para istri-istrinya. Berarti tidak cuma satu, karena ada para, masih tak tambahin istri double, karena banyak. Sedang berkumpul bersama istri-istri beliau. Tiba-tiba Fatimah putrinya datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi SAW, marhaban ya Fatimah, selamat datang wahai putriku. Dan jenengan putranya datang digitukan oleh tidak. Ngopo dari duit meneh. Kalau ini tidak, ya. Fatimah menemui Nabi SAW disambut dengan wajah yang gembira, marhaban ya Fatimah,
kesini wahai Fatimah. Fa'ajlasaha an yaminihi aw an yasarihi. Kemudian Fatimah didudukkan, perawinya lupa apakah di sebelah kanannya atau di sebelah kiri beliau, tapi beliau didudukkan di sampingnya. Summa sarotha. Kemudian Rasulullah berbisik-bisik kepada Fatimah, kisah-kisah. Padahal ada yang lain, istri-istri Nabi yang lain di situ. Beliau berbisik-bisik. Setelah itu fabakat bukaan syadidah. Lalu tiba-tiba Fatimah menangis dengan tangisan yang kencang. Menangis deras Fatimah setelah dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat putrinya bersedih, lalu Rasulullah berbisik lagi. Berapa kali beliau berbisik? 2 kali. Berbisik, Fatimah nangis. Setelah itu dibisiki lagi. Kemudian Rasulullah sarotha maratan tsaniyah, dibisiki lagi yang kedua kali. Fa'idha hiya dhahika. Tiba-tiba setelah itu Fatimah tertawa. Penasaran gak istri-istrinya? Ini apa yang terjadi? Maka setelah Rasulullah keluar dari tempat itu, Aisyah yang paling kepo ya. Aisyah paling kepo. Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah? Tanyalah ke Fatimah. Fatimah, apa yang dibisikkan Nabi? Kata Fatimah, rahasia. Mau tahu aja dulu gitu rahasia. Akhirnya setelah wafatnya Nabi, Fatimah menceritakan kepada Aisyah apa yang dibisikkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bisikan pertama bahwa Rasulullah mengabarkan beliau akan segera meninggal dunia, bahwa umurnya tidak lagi lama. Di situ kemudian Fatimah sangat bersedih. Lalu yang kedua, bisikan yang kedua disebutkan bahwa Fatimah akan menjadi sayyidatu nisa'il mu'minin fil jannah. Fatimah akan menjadi tuannya para wanita-wanita beriman di surga, pimpinan para wanita-wanita beriman di surga. Ketika itu kemudian Fatimah tersenyum senang. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah menjelaskan bahwa yang pertama disebutkan Rasulullah akan segera wafat, kemudian bisikan kedua Rasulullah menyebutkan bahwa Fatimah adalah keluarga Rasul yang pertama yang akan menyusul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Fatimah meninggalnya bicara hanya sekitar 6 bulan. Rasulullah SAW wafat, Fatimah bersedih, kemudian sakit, mengalami sakit. 6 bulan berikutnya putri Nabi SAW menyusul, wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahagia karena tidak akan lama-lama menyusul ayahandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di posisi ini Rasulullah juga berbisik-bisik, tapi karena di hadapannya banyak orang, tidak hanya satu orang saja, maka diperbolehkan. Jadi asal sudah ada satu saja yang menemani, boleh. Itu keadaan pertama, dispensasi pertama. Boleh bisik-bisik ketika sudah ada orang lain yang berada di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, diperbolehkan ya, bisik-bisik ketika sudah mendapatkan izin dari orang yang ketiga. Jadi kalau kita izin dulu dan diizinkan tidak apa-apa. Misal kita sedang bertiga duduk, mau ada yang dibahas penting, kita minta izin, kita ngobrol-ngobrol oleh orang. Soalnya ada yang penting. Kalau ujian izin, betul ngomong, lewat Jawa, insyaallah aman gitu. Silakan tidak apa-apa. Insyaallah dengan memberikan izin orangnya tidak akan merasa tersakiti hatinya. Nah, kalau sudah mendapatkan izin maka boleh. Yang kedua, syarat yang ketiga atau kondisi yang ketiga, boleh bisik-bisik dan meninggalkan lawan bicara kita atau meninggalkan orang yang ketiga adalah ketika situasinya mendesak, situasinya genting
dan mungkin ada masalah lebih besar, Contoh sederhananya, misal kita kedatangan tamu ke rumah, sedang duduk di ruang tamu dengan kita ngobrol, istri menyiapkan suguhan, tiba-tiba mutus anaknya keluar, bisik-bisik, Pak, gulone telas, Pak, gulone telas, kerupuknya melempem. Ini kan darurat. Ini harus bisik-bisik, karena kalau nggak bisik-bisik tambah menyakiti. Nunggu suguhan tamu, anaknya datang, Pak, gulone telas. Ini kondisi yang harus bisik-bisik. Maka dalam situasi seperti ini diperbolehkan bisik-bisik, karena dan saya yakin orangnya paham kalau situasi seperti ini ya. Oh, bisik-bisik ini berarti terjadi sesuatu dengan suguhan yang akan keluar, antara kerupuknya melempem atau gulone telas. Ini salah tamunya sudah memahami, jadi tidak akan sakit hati. Justru kalau disampaikan keras-keras, tamunya merasa tidak enak. Itu yang beberapa yang ketiga. Kondisi di mana diperbolehkan seseorang bisik-bisik dan meninggalkan satu temannya. Yang pertama kalau sudah berkumpul dengan yang lain, yang kedua kalau dia mengizinkan, yang ketiga kalau situasinya darurat. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dijelaskan atau menyebutkan idza kuntum salasatan, kalau kalian keadaan bertiga, yang dua ngobrol, yang satu tidak diajak. Sekarang kalau situasinya berbeda, ada dua orang sedang ngobrol, sedang bisik-bisik mojok, lalu datang orang yang ketiga, gabung. Ini hukumnya bagaimana sekarang? Ya, ada dua orang sedang ngobrol, mojok kisah-kisah asik gitu. Tiba-tiba datang satu orang nimbrung. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah yang diusir? Apakah yang dua orang ini mengalah atau orang yang datang yang mengalah? Yang datang, tapi kan di sini disebutkan kalau tiga orang yang dua nggak boleh bisik-bisik, Pak. Nanti kita gitu yang pertama. Yang datang kan ngalah, ya. Karena situasinya yang ganggu yang mana ini? Yang ganggu yang dua orang apa yang satu orang yang datang? Satu orang yang datang. Dia yang mengganggu. Harusnya dia tahu. Kalau sudah bisik-bisik jangan ganggu. Dan ini pernah terjadi. Seorang bernama Sa'id Al-Muqbiri. Sa'id Al-Muqbiri. Al-Maqbari. Sa'id Al-Maqbari. Beliau berkata, "Jalastu ila Ibnu Umar." Aku pernah mendatangi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putranya Umar bin Khattab. Wa ma'ahu rajulun yuhaddithuhu. Sementara saat itu dia sedang bersama seseorang ngobrol berdua. Fataqaltu ma'ahuma. Lalu tiba-tiba saya duduk saja bersama mereka. Fadaraba biyadihi sadri. Maka Ibnu Umar kemudian memukul dadaku dengan tangannya. Plek. Lalu dia berkata, faqala ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tidakkah kamu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tanajathna," kalau ada dua orang sedang ngobrol, fala tajlis ilaiha, maka jangan join, jangan duduk bersama mereka hatta tasta'dzinahuma, sampai kamu minta izin kepada keduanya. Jadi kalau ada dua orang sedang ngobrol, jangan nyolong saja kita ikut duduk di situ, apalagi nguping. Gitu ngomong apa ya? Kepo.
Tidak boleh. Kalau mau gabung minta izin. Kalau diizinkan silakan bergabung. Kalau tidak diizinkan ya sudah. Usir nggak apa-apa. Surah mereka gak penting. Gak penting. Nah ini diantara etika ada unggah-ungguh yang banyak ditinggalkan. Banyak ditinggalkan. Contoh kadang-kadang ini terjadi habis pengajian. Kemudian ada jamaah yang mau bertanya sesuatu secara pribadi. Kemudian muncul berdua sama jamaah sedang ngobrol. Ustaz, saya nanya ini, kita sedang menjelaskan. Tiba-tiba ada yang datang lagi satu langsung motong pembicaraan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz saya dulu Ustaz. Saya buru-buru loh. Datang sudah carry, tiba-tiba masuk minta duluan dijawab. Ini yang tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Bisa-bisa membuat ustadznya tidak fokus salah jawab. Tak lupa tadi jelaskan sampai mana karena dipotong pembicaraannya. Ini sering terjadi. Jadi kalau kita lihat orang sedang ngobrol berdua, dibiarkan dulu sampai ajarnya selesai baru kita masuk setelahnya. Atau minta izin. Ya Rasulullah contohkan minta izin. Diberitakan minta izin. Ustaz saya bisa gabung. Oh ampun dia yang penting. Kalau tidak boleh sudah sabar dulu. Bukan malah beruntung. Kita mau tanya tidak boleh. Ini contoh ya. Contoh terjadi seperti ini. Karena bisa jadi jamaah yang bertanya itu membicarakan perkara yang tidak ingin diketahui orang lain, yang sifatnya rahasia. Nah, kita tidak perlu join kalau untuk urusan seperti itu, apalagi kepo pengen tahu urusan orang lain. Ya, dalam perkara seperti itu. Atau di rumah ada tamu misalnya, ada tamu datang, kemudian susul ada tamu lagi satu lagi masuk. Kita butuh sama seseorang, ternyata di rumah sedang ada tamu, ya jangan paksa, kita harus gabung. Minta izin, tolong tanyakan saya bisa gabung atau tidak, bisa ada pembantunya di rumah. Ditakutkan saja, panggil membantu keluar, sakit monggo kita masuk. Kalau kemudian makin enggak sekedar, berarti kita jangan asal selono masuk di antara pembicaraan dua orang. Jadi kalau posisinya adalah dua orang yang sedang berbicara, ngobrol, kemudian orang ketiga masuk, maka yang lebih berhak adalah dua orang yang sedang ngobrol. Orang yang masuk terakhir ini sabar. Jangan minta izin, kalau boleh silakan gabung, kalau tidak boleh ya tidak bergabung. Ini Bapak Ibu sekalian, di antara perkara-perkara atau poin-poin faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang keempat dalam Kitabul Jami'. Sudah selesai pembahasan di sini. Berapa pertemuan? 4 ya. 4 pertemuan kita pembahasan tentang hadis yang keempat ini. Kita masuk ke topik yang berikutnya. Berapa menit ini? 5 menit, 4 menit. Ya, 4 menit tidak cukup ya untuk bahas. Tapi saya sampaikan secara ringkas saja. Kita sudah dekat dengan bulan Ramadan, maka banyak hal yang perlu kita siapkan. Secara umum, secara global, 5 perkara yang monggo sama-sama kita siapkan. Yang pertama, ilmu. Ilmu ini penting. Ilmu tentang keutamaan puasa, tentang apa yang membatalkan, yang mengurangi pahala puasa kita, tentang bagaimana mengisi bulan Ramadan. Ilmu tentang Al-Quran. Kalau tahun kemarin bacanya brutal beradul Al-Qurannya, tahun ini masih sama saja. Ini berarti kita kurang persiapan menemui bulan Ramadan. Oke, monggo dicek ya, dicek.
Tahun ini rok limo, tahun ini isi limo. Itu namanya kurang persiapan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, persiapan ilmu pokok diperhatikan. Yang kedua, persiapan hati. Persiapan hati. Apa itu persiapan hati? Ringkasnya nih, usahakan dalam hati kita menganggap Ramadan spesial. Ramadan bukan bulan yang sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Karena ketika kita menganggap spesial sesuatu, istimewa sesuatu, maka kita akan mengistimewakannya. Tapi kalau kita anggap biasa saja, ya biasa saja respon kita. Ya, jadi spesialkan bulan Ramadan yang pertama. Yang kedua, hindari perselisihan. Jangan banyak ada masalah dengan saudara, dengan teman, dengan orang tua, dengan adik kakak di bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan ada masalah, damaikan, minta maaf. Kalau belum bisa bayar utang, ya ditelepon, jangan ngomong. Jangan petang, telepon saja supaya ada damai, tidak ada suudzon antar saudara. Penting, jangan sampai bulan Ramadan habis pikiran kita mikir ke kisruh karo sedulure. Aku yang jalur kamu orang esok bodoh telat sebelum poso sudah didamaikan supaya Ramadan berjalan lebih mudah. Kemudian persiapan hati juga ikhlas, ya, belajar ikhlas, sabar dikuatkan. Ini diantara hati. Juga taubat dan banyak istighfar. Karena dosa itu beban. Dosa itu beban. Dalam surah Al-Isra, ya, wa wada'na anka wisrak, dan kami angkat darimu, letakkan darimu dosa-dosa. Kenapa? Lagi angkot dhahrak, yang membebani pundak. Dosa itu beban. Orang mau banyak dosa, banyak kesalahan, banyak melakukan maksiat, mau ibadah susah. Banyak maksiat susah, taat itu sudah hukumnya seperti itu. Maka perlu dibersihkan dengan taubat dan istighfar supaya di bulan Ramadan itu ibadah enteng, subuhan enteng, puasa enteng, baca Quran enteng. Ini persiapan hati. Berikutnya persiapan fisik jelas ya, jaga kesehatan. Kemudian sifat yang sifatnya fisik juga pakaian, beli pakaian yang bagus buat puasa supaya ini pada sholat ke masjid semangat. Mau kena beli yang baru yang bagus-bagus dan semangat pergi ke masjid. Yang laki-laki beli parfum supaya wangi ketika sampai ke masjid. Yang orang terus soconnya lagi belabur-belabur, persiapkan beli kacamata supaya ketika ngaji di bulan Ramadan enteng bisa seger. Kemudian yang terakhir waktu, persiapan waktu. Dimanage dengan baik. Mana yang waktu wajib, mana yang waktu sunnah dipersiapkan. Kalau usaha sendiri enak, karena kita bisa atur waktu sendiri. Tapi kalau karyawan, ya, kalau kita karyawan kita ada waktu kewajiban untuk kantor. Ini jangan sampai salah kadang-kadang karena semangat ngaji kita lalaikan yang wajib. Di kantor ngaji terus gawean orang rampung, ini keliru ini. Yang wajib dulu baru yang lain. Ya. Kalau yang kerja usaha sendiri ya bisa atur sendiri. Tapi kalau karyawan di perusahaan ada jam-jam wajib harus ditunaikan terlebih dahulu. Maka perlu di manage waktu di bulan Ramadan, perlu di manage dengan baik. Ini saja yang kita sampaikan di kesempatan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dijumpakan dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat, bisa beramal dengan baik dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan yang fitrah, diampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.